Hai guys, dunia ini penuh dengan keajaiban arsitektur dan desain yang tidak biasa. Beberapa pemukiman manusia telah dibangun dengan cara yang sangat unik dan bahkan aneh, mencerminkan kreativitas, adaptasi terhadap lingkungan, dan kadang-kadang kebutuhan yang mendesak. Dari rumah yang dibangun di bawah tanah untuk menghindari panas ekstrim hingga desa terapung yang dibangun di atas danau, manusia telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menciptakan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sekitar. Video ini akan membahas beberapa pemukiman paling unik dan aneh di dunia yang tidak hanya menarik dari segi desain, tetapi juga kaya akan nilai sejarah, budaya, dan inovasi. Coober Pedy, Australia. Coober Pedy adalah sebuah kota kecil di Australia Selatan yang terkenal karena sebagian besar pemukimannya berada di bawah tanah. Kota ini dibangun di bawah tanah untuk melindungi penduduk dari suhu ekstrim yang dapat mencapai 48 derajat Celcius di musim panas dan turun hingga 1 derajat Celcius di musim dingin. Rumah-rumah bawah tanah ini yang dikenal sebagai dugot terbuat dari batu pasir dan batu lempung yang menjaga suhu tetap stabil sepanjang tahun. Selain rumah, penduduk Coober Pedy juga membangun hotel, restoran, dan bahkan gereja di bawah tanah. Kota ini terkenal karena produksi opal berkualitas tinggi yang menjadi sumber utama pendapatan bagi penduduknya. Keunikan Coober Pedy menarik wisatawan dari seluruh dunia yang ingin merasakan kehidupan di bawah permukaan bumi. Uros, Peru dan Bolivia. Di Danau Titicaca yang terletak di perbatasan antara Peru dan Bolivia, terdapat desa unik yang dikenal sebagai Uros. Desa ini dibangun di atas pulau-pulau yang terapung yang terbuat dari alang-alang totora, yaitu tumbuhan melimpah di danau tersebut. Suku Uru yang mendiami desa ini membangun rumah mereka dengan cara menganyam totora menjadi pulau-pulau terapung yang dapat bergerak mengikuti arus dan angin. Meskipun bahan pembuatannya sederhana, fasilitas di desa Uros cukup lengkap. Terdapat rumah-rumah untuk setiap keluarga, sekolah, dan bahkan stasiun radio. Desa ini dulunya berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus benteng pertahanan yang mudah dipindah-pindahkan. Jika musuh mendekat, penduduk suku tinggal melarikan diri bersama dengan rumah mereka. Monemvasia, Yunani. Monemvasia adalah sebuah desa kecil yang terletak di pulau terpencil di Yunani. Desa ini hanya memiliki lebar sekitar 1 km dan dikelilingi oleh dinding-dinding bebatuan setinggi 300 meter. Menjadikan seolah-olah sebuah desa gua. Akses masuk ke desa ini cukup sulit, hanya didapat dilalui dengan berjalan kaki melalui jalan sempit yang panjangnya sekitar 200 meter. Karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau, Monemvasia bebas dari polusi dan keramaian kota. Desa ini memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang menarik untuk dijelajahi, menjadikan tujuan wisata yang populer bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alam. Pulau Bungin, Indonesia. Pulau Bungin merupakan pemukiman terpadat di dunia yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dikenal sebagai pemukiman terpadat di dunia dengan luas hanya 8,5 hektar, pulau ini dihuni oleh lebih dari 5.000 penduduk. Kondisi rumah panggung yang berhimpitan dan padat membuat pulau ini tidak memiliki garis pantai maupun daratan hijau karena sepanjang pesisir telah dibangun tempat tinggal. Uniknya, rumah-rumah di Pulau Bungin tidak menggunakan batu atau tanah sebagai pondasi, melainkan menggunakan terumbu karang yang sudah mati. Meskipun padat, pulau ini memiliki kehidupan sosial yang aktif dengan berbagai kegiatan budaya dan kuliner khas yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Derinkuyu di Turki. Derinkuyu bukan sekedar pemukiman biasa. Ia dilengkapi dengan ruang ibadah, sekolah, gudang, sumur air, dan sistem ventilasi yang canggih. Struktur ini memungkinkan penghuninya untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan di bawah tanah, terutama saat menghadapi ancaman dari luar, seperti serangan militer dan bencana alam. Bangunan ini mencerminkan kemampuan teknik dan arsitektur luar biasa dari peradaban kuno yang mampu menciptakan kota lengkap di bawah permukaan bumi. Penemuan Derinkuyu pada tahun 1963 benar-benar menggemparkan dunia arkeologi. Seorang warga lokal yang sedang melakukan renovasi rumah menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruangan bawah tanah besar yang kemudian terhubung ke jaringan labirin yang lebih luas. Sampai saat ini, Derinkuyu tetap menjadi salah satu kota bawah tanah terbesar yang pernah ditemukan dan menjadi daya tarik wisata utama bagi pengunjung Kapadosia yang ingin menyaksikan keajaiban arsitektur bawah tanah dari masa lampau. Giethoorn, Belanda.
Di provinsi Overijssel, Belanda, terdapat sebuah desa unik bernama Giethoorn yang terkenal karena tidak memiliki jalan raya. Sebagai gantinya, desa ini memiliki jaringan kanal sepanjang lebih dari 7 km yang digunakan sebagai jalur transportasi utama. Penduduk dan wisatawan menggunakan perahu kecil yang disebut whisperboot karena mesinnya yang senyap untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pemandangan Giethoorn menyerupai dunia dongeng, lengkap dengan rumah-rumah beratap jerami dan jembatan kayu kecil yang menghubungkan berbagai bagian desa. Giethoorn menjadi simbol hidup harmonis antara manusia dan alam. Tanpa kendaraan bermotor, desa ini sangat tenang dan bebas polusi udara maupun suara. Popularitas Giethoorn meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena banyak wisatawan global yang mencari destinasi yang ramah lingkungan dan damai. Selain keindahan alamnya, desa ini juga terkenal akan keramahan penduduk dan kekayaan budaya Belanda yang masih terjaga kuat di tengah arus modernisasi. Khandofan di Iran. Khandofan adalah sebuah desa unik di Iran yang terletak di lereng Gunung Sandhat. Pemukiman ini terdiri dari rumah-rumah gua yang diukir langsung dari formasi batu vulkanik, mirip dengan Kapadosia di Turki. Namun, yang membuat Khandofan sangat istimewa adalah fakta bahwa rumah-rumah ini masih dihuni hingga hari ini. Penduduk lokal telah tinggal di rumah gua ini selama lebih dari 700 tahun dan mereka telah menyesuaikan struktur rumah agar nyaman untuk kehidupan modern, seperti dengan memasang jendela, pintu, bahkan saluran listrik. Adaptasi masyarakat Khandofan terdapat lingkungan yang keras mencerminkan kekuatan budaya dan daya tahan manusia dalam menciptakan kehidupan yang nyaman di tempat-tempat ekstrim. Suhu di desa ini bisa sangat rendah di musim dingin, tetapi dinding batu yang tebal membantu menjaga suhu di dalam rumah tetap stabil. Khandofan kini menjadi tujuan wisatawan utama di Iran dan menjadi simbol hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Whittier di Alaska. Whittier adalah kota kecil di negara bagian Alaska, Amerika Serikat, yang seluruh penduduknya sekitar lebih dari 500 orang tinggal dalam satu gedung besar yang bernama Baggage Tower. Bangunan ini awalnya dibangun untuk militer pada era Perang Dunia Kedua, tetapi kini diubah menjadi komplek multifungsi yang mencakup apartemen, sekolah, toko dan kantor pos, dan kantor pemerintahan. Dalam satu atap, seluruh kebutuhan masyarakat tersedia, menjadikan Whittier salah satu pemukiman paling unik di dunia. Kondisi cuaca ekstrim di Alaska dengan musim dingin yang panjang dan badai salju yang keras menjadi alasan utama pemusatan pemukiman dalam satu gedung. Konsep ini memungkinkan penduduk untuk hidup secara efisien dan aman tanpa harus banyak bepergian keluar ruangan. Whittier mencerminkan adaptasi manusia terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan menunjukkan bahwa komunitas kecil dapat hidup nyaman dalam ruangan yang sangat terbatas. Fadiouth di Senegal. Fadiouth, sebuah desa kecil di Senegal, berdiri di atas pulau yang seluruh permukaannya terdiri dari cangkang kerang. Selama berabad-abad, penduduk setempat membuang sisa kerang yang mereka makan ke satu tempat hingga akhirnya membentuk daratan baru yang kini dikenal sebagai Pulau Kerang. Desa ini tersambung ke daratan utama dengan jembatan kayu dan dikenal karena keunikan ekosistemnya serta perpaduan harmonis antara umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan di komunitas kecil. Keunikan Fadiouth tidak hanya pada daratannya yang terbentuk dari kerang, tetapi juga pemakaman di pulau tersebut yang juga dibuat dari kerang. Suasana tenang dan spiritual terasa kuat di desa ini yang kerap menjadi daya tarik bagi para peneliti budaya dan wisatawan internasional. Fadiouth membuktikan bahwa kreativitas dalam penggunaan sumber daya alam lokal bisa menciptakan pemukiman yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara sosial dan spiritual. Keunikan suatu pemukiman bukan hanya dilihat dari arsitekturnya, tetapi juga dari bagaimana komunitas beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan sejarah yang menyertainya. Apakah Anda tertarik mengunjungi salah satu pemukiman unik ini secara langsung? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.